Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ridwan, 1904-5113. Saya akan menjelaskan materi tentang iklim dan politik. Kehidupan manusia. Iklim dapat mendorong dan membatasi. Kehidupan manusia itu bertalian dengan iklim dengan berbagai cara. Iklim menemukan jenis-jenis pangan yang diusahakan melalui pertanian setempat. Iklim juga mempengaruhi gaya hidup manusia. Vitalis manusia yang mendorong pencapaiannya secara kultural juga memiliki latar belakang iklim tertentu. Yang B, iklim dingin, tundra dan taiga. Tundra yaitu wilayah padang rumput yang disebut tundra tak menampung penduduk banyak dan hanya dimanfaatkan untuk berternak rusa kutub atau reindeer. Jika di sana terdapat sumber daya mineral seperti batu bara, Svalbard, biji besi di Swedia Utara, senyawa emas di Alaska, dan nilai ekonominya hanya sedikit saja. Taiga, yaitu wilayah taiga yang suhunya udara tak begitu ekstrim, dinginnya sehingga berupa hutan-hutan, pohon berdaun, jarum atau konifera. Musim dinginnya amat panjang, sedangkan musim bagi kemungkinan tumbuhnya tanaman bahan pangan terlalu pendek, sehingga penduduk juga jarang sekali. C. Iklim panas, hutan tropis dan sabana. Iklim panas merupakan unsur kedua yang membahas perkembangan politik. Ini terdapat di sepanjang garis ekuator dan kawasan yang berbatasan dengan itu ke arah kutub. Daratan-daratan rendah tropika di dunia kita yang tak memiliki musim kering merupakan bagian yang pertama. Udaranya selalu panas tapi lembab. Udara yang sifatnya selalu monoton seperti ini tidak baik untuk tempat tinggal manusia. Dari pegunungan saja, karena pengaruh angin laut atau angin gunung suhunya sangat sedikit sejuk. Di situ penduduk dapat menjalankan kehidupan yang layak. Sebagian kedua dari wilayah tropika adalah iklim yang musim kering. Ini lebih memberikan kemungkinan kepada manusia untuk berusaha. Vegetasi di wilayah Indonesia tropika bermusim. Kemarau ini tidak selebat yang terdapat di wilayah yang terlalu terik, lembab seperti diterangkan di atas. Penduduk di situ amat padat dibandingkan dengan kawasan lain di bumi, justru paling padat. Hasil pertanian ditanam sebanyak-banyaknya, namun makin ke pinggiran di mana musim keringnya lebih panjang dan curah hujan cenderung langka. Di situ muncul bentang alam berupa stepa atau sabana. Keadaannya dapat menyedihkan bagi penduduk. Dan seperti inilah contoh hutan tropis dan di bawahnya sabana. Kekeringan pertambangan atau stepa. Wilayah-wilayah gurun yang ada bahan tambangnya dengan hasil yang banyak dapat melahirkan kekuasaan politik pula. Misalnya apa yang telah terjadi dalam sejarah negara Chili dengan pertambangan nitranya. Stepa merupakan bagian kedua dari wilayah beriklim kering atau semi-arid. Dalam sejarahnya, kondisi iklim ini melahirkan penduduk nomadok yang serba positif mentalitas seperti jasminannya yang mampu menggerakkan munculnya kekuasaan penting setempat dan wilayah sekitarnya yang jauh. Maaf, Bu. Suatu tipe iklim yang baru dapat diundang cocok bagi kemajuan umat manusia apabila manusianya telah mampu hidup layak dan kekerasan dalam kondisi iklim yang bersekutuan wilayah yang paling cocok. Beriklim sedang dan yang basah atau wet intermediate climate ini masih terbagi
lagi atas dua bagian. Yang pertama, wilayah lintang tengahan atau middle latitudes yang suhunya serba sejuk dan terjadi perubahan-perubahan musiman badai atau badai siklonok. Yang kedua, wilayah lintang rendahan dan di daratan-daratan tinggi. Homogenitas lawan kompleksitas. Secara umum, dapat dikatakan bahwa homogenitas iklim menguntungkan bagi kesatuan politik suatu nation. Tetapi, sebaliknya heterogenitas dalam hal iklim apalagi yang terlalu ekstrim dapat menciptakan disintegrasi politik di suatu negara. Iklim yang serba kompleks. Yang pertama, yaitu negeri Spanyol menjadi bahan yang menarik untuk ditelaah di sana. Ternyata ada berbagai tipe iklim Spanyol Barat Laut beriklim tipe Atlantik mirip dengan iklim Prancis Barat. Adapun bagian negeri itu yang lokasinya di selatan dan timur, itu tipe iklimnya jenis Mediterranean. Lalu di tipe iklimnya di pedalaman Spanyol adalah jenis tipe iklim steppe pedalaman. Kontras-kontras antar tipe-tipe iklim di Spanyol itu ternyata muncul secara tiba-tiba. Iklim dan peperangan. Pada masa perperang, ternyata iklim harus diperhitungkan baik dari front depan maupun front belakang. Di home front, iklim mempengaruhi kemampuan negara untuk melakukan peperangan. Karena hal itu, pengetahuan iklim perlu dimiliki oleh mereka mencanangkan strategi serta taktik peperangan selama Perang Dunia yang berlangsung dapat lama itu. Iklim dalam persebaran peserta bervariasi per musimnya atau disebut climatic timing. Iklim yang dalam persebaran serta berbasis per musimnya sepanjang tahun besar berpengaruh atas sukses atau gagalnya peperangan baik bagi pihak penyerbu maupun baik pihak yang mempertahankan wilayah negerinya. Para ahli strategi peperangan harus mengenal climatic timing. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.